Salve, Shalom Aleichem. Saya memenuhi permintaan salah satu sahabat yang tadi berkomentar di video saya tentang filsafat versus hukum, yang meminta saya untuk juga menjelaskan tentang asas. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan tadi dalam video tentang hubungan hukum dan filsafat, bahwa dalam analogi bola tadi, asas atau adagium itu di lapisan ketiga. Hukum normatif, teori hukum, lalu berikut asas. Lalu paling dalam tadi filsafat. Nah, peran asas. Pertama, ketika membuat suatu peraturan normatif, membuat suatu undang-undang apapun, baik pidana, perdata, atau ketatanegaraan, asas itu menjadi salah satu bahan pertimbangan dasar, ya, yang kemudian diaplikasikan, diejawantahkan dalam perundang-undangan atau peraturan itu. Nah, hakim baik di pengadilan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK, Mahkamah Konstitusi, juga pengadilan umum untuk perdata atau pidana, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, ketika memutuskan suatu perkara, hendaknya yang menjadi bahan pertimbangan dia adalah bukan hanya hukum normatif yang tertulis, pasal dan ayat itu, tetapi asas dari hukum itu, asas dari undang-undangnya itu juga menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, dalam menjatuhkan vonis. Nah, sekarang saya coba menjelaskan beberapa asas pokok saja. Ada banyak asas. Tadi saya sebutkan dalam video saya ketika bicara mengenai hukum dan filsafat, itu saya menyinggung beberapa asas. Nah, sekarang saya hanya menyebutkan beberapa asas inti. Nah, yang pertama, dalam hubungan dengan perkara yang sedang berjalan sekarang di Mahkamah Konstitusi, asas yang mendasari orang dulu Presiden Megawati mendirikan Mahkamah Konstitusi, kemudian orang mengajukan judicial review undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara, asasnya adalah ini, ada asasnya, yakni lex superior derogate legi inferiori. Lex superior derogate legi inferiori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks adanya lembaga MK, dia akan menguji dan mengadili setiap undang-undang yang diajukan judicial review ke MK untuk melihat apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan yang di atasnya.
teristimewa konstitusi. Ya, bertentangan dengan konstitusi. Itu yang paling tinggi. Dalam hierarki perundang-undangan kita, yang paling tinggi, paling superior adalah konstitusi. Itu. Kemudian ada asas lain. Asas lain dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana kita mengenal asas nullum delictum nulla poena sine previe legi punali. Artinya apa? Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana. Nah, asas ini kemudian dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Hukum Pidana. Di sana dikatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Nah itu. Nah ini secara filosofis ada hubungannya dengan human rights, hak asasi manusia. Kita tidak bisa menghukum orang kalau belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan itu. Ya, ini dari perspektif human rights, hak asasi manusianya. Kemudian dalam kaitannya dengan keadilan yang menjadi roh dari hukum, ada dua asas menarik. Satu, equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Para hakim, para lawyer, juga para praktisi hukum harus sungguh memahami yang ini. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Nah, ketika bicara tentang adil, di sana ada unsur etikanya, ada unsur filsafat, dan ada unsur hukum. Jangan pernah mengabaikan etika, filsafat. Adagium ini bagian dari etika dan filsafat itu. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Nah itu. Hukum kalau sudah tidak adil, bukan hukum lagi. Jauh dari roh dasarnya hukum, yakni keadilan. Justice. Kemudian satu ungkapan yang kita lihat, kalau lihat ada di hukum itu ada timbangan neraca yang seimbangan dengan dewi hukum mata tertutup dengan lambangnya dacing, timbangan. Di situ pasti ada tulisan. Di setiap fakultas hukum di kampus-kampus, termasuk di kampus saya dulu di depan sekretariat fakultas hukum, ada tulisan itu. Saya ke UI di Depok juga sama, ada tulisan itu. Bunyinya, fiat justitia ruat celum. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Nah, betapa tingginya nilai keadilan itu. Walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Nah, dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, apakah sudah sungguh-sungguh adil atau tidak? Apakah pertimbangan hukum berdasarkan keadilan atau tidak? Ya, kita sendiri bisa menilainya. Kita sendiri bisa mengkritisinya. Maka kita harus logik. Ya. Harus menggunakan akal sehat, kewarasan kita untuk menilai itu. Dengan dasar-dasar seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu dalam hukum keperdataan, kita mengenal satu asas yang bagus sekali. Pacta sunt servanda. Perjanjian antara kedua belah pihak itu menjadi hukum bagi kedua belah pihak itu. Maka kedua belah pihak wajib mentaati perjanjian itu. Baik perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian di hadapan notaris atau pihak yang berwenang. Itu pacta sunt servanda. Karena perdata sifatnya personal. Hubungan personal antara subjek hukum. Nah, itulah saudari dan saudara, sesuai dengan permintaan tadi saya harus menjelaskan tentang
beberapa asas pokok, masih banyak asas-asas dalam hukum. Seperti yang tadi saya sebutkan, salus populis suprema lex. Artinya apa? Tujuan tertinggi dari hukum adalah kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat. Atau dalam konteks hukum gereja disebutkan salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi. Nah, ini sangat filosofis. Oke, itulah saudari dan saudara, beberapa penjelasan singkat tentang asas hukum atau adagium hukum. Semoga bermanfaat.